Surprise! Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang akan memulai untuk makan malam yang diawali dengan doa, dipimpin seorang ibu yang bernama Joy, dan anggota keluarga lainnya yakni Jerry suaminya, Jim kakaknya, dan Jolene adiknya. Lalu Joy pun mulai membagikan makanannya pada anggota keluarganya, khususnya pada Lauren, anaknya yang paling ia sayangi, dan selalu menganggap sebagai bayi kecilnya, meskipun Lauren sendiri tak nyaman mendengarnya. Tak lupa, Jerry juga menyiapkan birnya untuk pembuka makan malamnya agar serasa lebih nikmat. Awalnya Lauren menolak untuk minum bir, karena Joy memaksanya, Lauren pun menurutinya. Setelah mereka menyantap hidangannya, Joy sejenak bercerita sebentar tentang masa mudanya dulu yang pernah mengubur kelinci secara hidup-hidup di belakang rumahnya. Mereka semua tampak sangat terkesan, kecuali dengan Lauren, yang tiba-tiba langsung izin ke toilet meninggalkan mereka semua. Di toilet, Lauren mengeluarkan obat kecemasannya, yang tampak dirinya memang sedang mengidap kegelisahan yang berlebihan. Tak lama, Jim datang mengejutkan Lauren, yang seketika itu, Lauren langsung berbicara ngelantur, yang dirinya memang sedang dalam kondisi yang cukup cemas. Lauren juga meluapkan kekesalannya, yang dirinya suka disebut bayi kecil oleh Joy. Melihat adiknya yang benar-benar cemas, Jim berusaha menenangkannya, bahkan menduga, mungkin Lauren kini sedang hamil, yang hal itu ditandai dirinya tadi menolak meminum bir, dan ditandai dengan melon kembarnya yang makin besar. Hal itu langsung disangkal oleh Lauren, yang dirinya tak merasa hamil. Joy dan Jerry pun membereskan piring-piring di meja makan, lalu Joy memanggil kedua anaknya, untuk mencuci piringnya masing-masing. Seketika itu, Jerry mengusulkan pada Joy, untuk membeli alat pencuci piring otomatis, agar mereka semua tak terlalu capek mencuci piring setiap hari. Tetapi Joy menolaknya, karena dirinya pun sangat bahagia, bisa melakukan segala aktivitasnya bersama-sama dengan kedua anaknya tersebut. Saat Joy akan membantu Lauren mencuci piringnya, ia tak sengaja memecahkan piringnya. Singkat cerita, mereka sekeluarga mengisi malam minggunya dengan bermain kartu domino. Mereka semua cukup menikmatinya, lalu entah kenapa, Jerry tampaknya sedang menyembunyikan sesuatu, yang dirinya ingin sekali memberitahukan pada kedua anaknya itu. Lauren yang penasaran pun meminta segera memberitahukannya, tetapi Joy dengan tegas, menyuruh Jerry untuk tak memberitahukan pada mereka. Lalu dari luar, tampak terdapat seseorang yang turun dari mobilnya dengan membawa koper, lalu menuju ke rumah keluarga Jerry, dan langsung mengetuk pintu rumahnya. Surprise! Frank. Ternyata itu pamannya yang bernama Frank, yang datang jauh-jauh dari Meksiko. Lalu Frank pun menceritakan tentang kehidupannya di Meksiko pada mereka semua. Kemudian Frank pun meluapkan rasa rindunya dengan kue pie buatan Joy, dan ia meminta untuk menghidangkan untuknya. Frank dengan gaya duduknya bagaikan seorang bos, juga mengutarakan rasa rindunya pada kedua keponakannya tersebut. Tak lama, Joy pun menghidangkan pie spesial untuknya. Frank sungguh sangat senang, yang akhirnya dirinya bisa kembali mencicipi pie buatan saudaranya, setelah sekian lama tak pernah merasakannya kembali. Tetapi Frank yang melihat mereka tampak tegang, menyuruh mereka untuk duduk bersama-sama, menikmati pie-nya tersebut. Tetapi Lauren yang dari awal mulai kesal dengan kelakuan pamannya, ia meminta apa alasan pamannya datang ke rumahnya ini. Frank pun langsung tertawa, karena tampaknya, Joy dan Jerry tak memberitahukan tentang apa alasan Frank datang kemari. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu, Joy menyuruh kedua anaknya untuk menghidangkan pie-nya tersebut, sementara orang tuanya dan Frank akan pergi keluar rumah sejenak. Tetapi dilihat dari balik pintu kaca, Jerry dan Joy tampak sangat ketakutan terhadap perkataan dari Frank. Lauren benar-benar sangat bingung, apa yang sebenarnya yang terjadi. Karena memang dalam kondisi terdesak, Jerry dan Joy pun mulai jujur pada anak-anaknya, tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun mulai mengatakan, jika malam ini menjadi malam terakhir bagi mereka semua, dikarenakan rumah ini akan diambil paksa oleh Frank, dikarenakan Frank ternyata seorang pria korup, yang kini sedang melakukan penggelapan dana di perusahaannya.
Terlebih lagi, rumah yang mereka tempati adalah hak milik punya Frank, jadi Frank memutuskan untuk memeras keluarga Jerry dengan mengambil alih rumah miliknya itu. Mendengar hal itu, Jim dan Lauren cukup terkejut mendengarnya. Itulah alasannya, mengapa Joy mengadakan makan malam besar hari ini untuk mereka, sebagai malam terakhir mereka tinggal di sini. Tak hanya itu saja, Frank juga mengambil semua seisi rumah ini, dan ia menyuruh mereka semua untuk keluar malam ini segera. Bagaimanapun juga, sertifikat rumah ini dipegang oleh Frank, jadi Jerry dan Joy hanya bisa pasrah dengan semua ini. Mereka pun mengemasi semua barang-barangnya masing-masing. Joy sungguh bingung dengan nasib anak-anaknya ke depannya, yang mereka sendiri kini tak memiliki warisan untuk anak-anaknya nanti. Padahal, Joy sendiri berharap bisa menghabiskan masa tuanya di rumah ini hingga tiada. Di tempat lain, Frank juga membantu membereskan semua foto figura yang menempel pada dinding rumahnya itu. Melihat orang tua mereka sedang menderita, Lauren mengajak Jim untuk memikirkan sesuatu, untuk mencegah pengusiran ini agar dibatalkan. Tetapi Jim sendiri tak bisa berbuat apapun, dan hanya bisa ikut pasrah bersama orang tuanya. Kemudian, terpikirkanlah sesuatu pada diri Lauren, untuk membatalkan pengusiran ini. Di saat Frank sendiri sedang sibuk membereskan figura itu, Lauren diam-diam mengambil obat bius miliknya, lalu ia campurkan pada kue pie milik Frank. Kemudian Lauren mengajak Frank untuk bernegosiasi sejenak dengannya, tetapi sayangnya, Frank menolak negosiasi yang Lauren berikan. Frank sengaja mengambil rumah ini, dikarenakan semenjak orang tua Lauren memiliki rumah pemberiannya, mereka tak pernah menghubungi kabar dirinya, dan mereka hanya sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sehingga hal itu membuat Frank perlahan-lahan mulai sakit hati, seolah-olah dirinya tak dianggap sebagai keluarganya. Di saat itu juga, Frank langsung menyantap kue pie itu dengan lahap. Lambat laun, Frank pun mulai terasa pusing setelah memakan pie tersebut. Lalu Jim menghampirinya untuk segera menemui ayahnya dan menandatangani dokumen perpindahan rumahnya. Dengan terpusing-pusing, Frank menghampiri Jerry yang berada di kamarnya. Dan di saat itu, terjadilah pergelutan antar mereka. Karena Frank yang benar-benar melemah karena efek obat biusnya itu, Frank benar-benar tak berdaya. Jim tak sengaja mencucul perut Frank dengan pisaunya. Tetapi Frank masih bertahan, dengan kondisi teler dan kesakitan yang menjadi satu. Tetapi akhirnya, Frank pun tumbang, dengan kue pie yang jatuh ke wajahnya. Mereka sekeluarga hanya bisa tercengang melihatnya, apalagi mereka baru pertama kali melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Jerry sendiri nangis terharu, karena dirinya sendiri tak menyangka, akan melakukan hal itu pada saudaranya sendiri. Jerry terus saja tertawa, dan mengajak semua keluarganya untuk merayakan malam ini dengan minum bir bersama, atas pembatalan perpindahan rumahnya ini. Tetapi Lauren sendiri dari awal berpikiran, hanya ingin melumpuhkan Frank saja dengan obat biusnya, bukan membunuhinya. Jadi Lauren pun menyalahkan Jim, yang telah mencuculnya. Jim justru mengatakan, jika ia hanya niat membela diri saja. Jerry menyuruh mereka untuk tak saling menyalahkan, karena apa yang mereka lakukan itu sudah benar, demi melindungi rumah mereka semua. Tetapi Lauren meminta mereka semua untuk membereskan jasad Frank dari rumahnya, atau kejahatan mereka akan diketahui oleh warga sekitar. Mereka pun mulai berpikir, apa yang akan dilakukan dengan jasad Frank. Apalagi mereka juga harus membereskan kekacauan di sekitar rumahnya, termasuk bercak darah yang menempel di tembok. Jerry dan Joy pun pergi ke gudang untuk mencari kantong plastik untuk membungkus jasad Frank. Sementara Jim pun mulai cemas, jika suatu saat tindakan dirinya mungkin akan ketahuan, dan membuatnya masuk penjara. Lauren menyangkalnya, jika mereka semua tak akan masuk penjara, selagi bisa membereskan kekacauan ini secepatnya. Apalagi Lauren sendiri yang ternyata memang sedang hamil, juga tak mau melahirkan bayinya di penjara. Sementara di dalam gudang, bukannya Jerry dan Joy mencari kantong plastik di sana, mereka berdua malah mulai saling
Loren yang menunggu kedua orang tuanya tak kunjung datang, ia pun segera menghampirinya. Mom! Tetapi ia tak menyangka, melihat kedua orang tuanya yang sedang olahraga bercocok tanam di gudang. Jerry. Yeah. Oh! Those bells hurt? Loren tak habis pikir dengan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, masih saja mereka doyan melakukan bercocok tanam itu, yang membuat matanya sungguh sangat ternodai. Oh, it touches me like some please. Stop, I can't now. Mereka pun segera menolong Loren yang terpleset. Akhirnya Loren mengaku pada kedua orang tuanya, jika dirinya kini sedang hamil, tetapi entah, siapa yang menghamilinya. Bukannya mereka marah, justru mereka berdua pun sangat bahagia mendengarnya. Loren justru merasa kesal, dengan ekspresi orang tuanya yang tak begitu marah, melihat dirinya yang hamil di luar nikah. Joy justru menganggap, jika hal ini sebagai berita yang mulia baginya, yang akhirnya dirinya bisa memiliki cucu. Lalu tiba-tiba, tetangganya yang bernama Rhonda, datang mengetuk pintu rumah mereka. Mereka pun mulai panik, dan segera membereskan kekacauan ini. Tetapi ada saja kendala dari mereka yang begitu konyol. Karena Rhonda terus saja mengetuk pintu rumahnya, Joy pun segera membuka pintu rumah samping untuk menemui Rhonda. Tujuan Rhonda datang kemari, untuk mencari doginya yang hilang, di sekitar rumah ini. Joy pun jujur, jika dirinya sama sekali tak melihat doginya. Tetapi Rhonda yang penasaran, ia mencoba mengintip ke dalam rumahnya, tetapi Joy melarangnya, dikarenakan dirinya sedang bersih-bersih rumahnya yang penuh debu. Akhirnya Rhonda pun pergi dari rumahnya. Loren pun segera mengajak mereka untuk membereskan jasad Frank. Bersamaan dengan itu, Joy menanyakan tentang siapa ayah dari bayi Loren. Jim pun memberitahukan, jika ayah dari bayi Loren adalah pacarnya yang bernama Carl. Tetapi Loren menyangkalnya, jika dirinya dengan Carl telah putus. Mereka semua terus saja mendebatkan semua permasalahan menjadi satu, hingga mulailah mereka semua saling debat yang tak berujung. You've been lying to us for God. And not the sexy kind! Well, isn't this just the best? Mereka berhasil meletakkan jasad Frank di ruang bawah tanah, tetapi tak tahu, apalagi yang akan mereka lakukan. Lalu Loren terpikirkan sebuah ide, untuk melakukan tahap selanjutnya. Mereka berencana akan memotong suku cadang tubuh Frank yang entah, apa tujuan mereka. Kali ini, Jim yang ditugaskan untuk melakukannya, meskipun Jim sebenarnya sangat ketakutan. Oh, Jerry. No, on the count of three. Yeah! Oh, with an arm. I know, I tried. Mereka terus menyemangati Jim, jika Jim bisa melakukannya. Dengan penuh emosi, Jim mencoba memotongnya. I did it. Melihat Jim yang berhasil memotong tangan Frank, mereka pun mengapresiasi keberhasilannya untuk melawan rasa takutnya. Joy sangat terharu dengan anak-anaknya yang telah membuat malam minggu dirinya penuh makna, yang mereka semua kompak mengatasi hal ini bersama-sama, lalu mereka semua pun saling berpelukan. Tetapi lagi-lagi, terdapat pria yang bernama Pete, datang mengetuk rumah mereka. Diketahui, Pete adalah pacar gay dari Jim. Pete datang dengan marah-marah, dikarenakan Jim telah memutuskan hubungan mereka berdua, yang membuat dirinya sangat sakit hati. Melihat Jim yang terus berteriak di luar rumahnya, Loren menyuruh Jim untuk segera menemuinya. Tetapi Jim menolaknya, dikarenakan dirinya tak ingin lagi berhubungan dengannya. Sementara Pete yang dalam kondisi teler, terus saja berteriak memanggil Jim. Akhirnya Loren pun turun tangan untuk menemuinya. Pete meminta untuk segera dipertemukan oleh Jim, tetapi Loren berpura-pura, jika Jim tak ada di rumah. Tetapi Pete justru terus memaksanya. Oh, he's not. Let me down. Melihat kondisi tersebut, Joy kembali menyemangati Jim untuk segera menemuinya, karena Pete hanya ingin bertemu dengannya. Akhirnya Jim pun turun tangan untuk menemuinya, lalu ia meminta Pete untuk menunggunya di dalam kamar mandi, yang sebenarnya, Jim menguncinya di dalam.
lalu mereka berdua kembali berkumpul di ruang bawah tanah melanjutkan pekerjaannya. I'm locked in the bathroom. Namun Pete terus saja berteriak di sana, yang membuat Joy menyuruh Jim untuk lebih baik membunuhinya saja. Namun Jim menolaknya, dan tak ingin melakukannya. Tetapi Jim memberikan sebuah ide lain untuk membereskan ini. Ia menyuruh mereka semua mengganti pakaiannya yang terkena bercak darah. Lalu Jim pun kembali menemui Pete yang sedang melakukan panggilan alam di sana. Pete pun memohon pada Jim untuk tak memutuskan hubungannya, dikarenakan dirinya masih sangat mencintai Jim. Tetapi Jim mengatakan, jika orang tuanya tak merestui hubungan mereka, dan Jim pun meminta maaf padanya. Sementara itu, Lauren dan orang tuanya sedang sibuk memasang plastik di sekitar dinding rumahnya, yang entah apalagi yang akan mereka lakukan. Lalu Jim dan Pete pun keluar dari kamar mandi, untuk menjelaskan pada kedua orang tuanya, untuk merestui hubungan mereka berdua yang memang saling mencintai. Tetapi tiba-tiba, petugas kepolisian yang bernama Truman, datang ke rumahnya. Joy pun terpaksa langsung menemuinya. Di sini Truman mendapatkan laporan dari warga sekitar, jika rumah ini semalam terdengar suara kegaduhan, teriakan, hingga tangisan yang benar-benar sangat mengganggu warga sekitar. Oleh karena itu, Truman bermaksud berkenan untuk memeriksa kondisi dalam rumah Joy. Joy pun tampak sangat gugup, dan tak bisa banyak berbicara, sehingga Joy terpaksa harus mempersilahkan Truman untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka sekeluarga termasuk Pete, datang menyambutnya. Di sini Truman mulai menginterogasi keluarga Jerry, tentang apa yang akan mereka lakukan semalam di rumahnya. Mereka menjawab, jika mereka hanya berpesta makan malam minggu di rumahnya. Tetapi Pete dengan polosnya menyangkal, jika mereka telah menguncinya di dalam kamar mandi, agar dirinya tak bisa ikut makan malam bersamanya. Lauren pun menjelaskan, jika Pete hanya terkunci saja di dalamnya. Karena ada kecurigaan dengan ekspresi mereka semua, Truman bermaksud untuk melanjutkan penyelidikannya di sekitar rumahnya. Mereka semua dengan kompak melarangnya, jika saat ini rumah mereka dalam kondisi sedikit direnovasi, dan masih terdapat cat yang basah. Some renovating? Yeah. This ancient wall. Bertepatan dengan itu, Doggy milik Ronda tetangganya yang tadi hilang, muncul di sekitar luar rumahnya, yang membuat dia pun mulai mencium aroma daging di belakang rumahnya. Lalu Doggy itu pun menghampiri ruangan tempat pemotongan suku cadang tubuh Frank, yang Doggy itu pun mulai mengendus-ngendus jasad Frank, dan langsung membawa tangan Frank yang telah dipotong tadi keluar rumahnya. Jesus, Mary! Man. Please join me upstairs. Holy fuck! Jesus! Mereka tak menyangka, melihat Doggy tetangganya telah membawa tangan Frank di teras rumahnya. Situasi ini sungguh benar-benar penuh kepanikan, sehingga mereka berupaya mengajak Truman untuk memeriksa kondisi di lantai atas rumahnya. Bertepatan dengan itu, pacar Lauren yang bernama Carl, menghubungi Lauren lewat video call. Mereka semua mengalihkan perhatian Truman, pada panggilan video dari Carl. Di sini Lauren mengumumkan sebenarnya, jika ayah dari bayi Lauren adalah Carl. Tetapi Carl cukup keberatan menerima hal itu, dikarenakan pada saat itu, mereka berdua sedang teler, sehingga mereka tak sengaja melakukan bercocok tanam bersama. Mendengar hal itu, Joy cukup marah pada Carl, yang tak ikhlas menerima bayi Lauren. Tetapi di tengah obrolan itu, Pete yang tak sengaja melihat Doggy itu di luar, ia dengan polos membuka pintunya. Mereka segera menghalau Doggy itu masuk, sementara Lauren berusaha mengalihkan perhatian Truman. Tetapi ia penasaran dengan apa yang terjadi dengan Doggy tersebut. Folks, that tonight. Fishy. I don't know what you could possibly. Right. Hey. Jennings Sunday dinner. I get to the bottom of it. Untungnya dengan kekompakannya, mereka berhasil mengeluarkan Doggy tersebut, dan menyembunyikan tangan Frank. Merasa Truman dari tadi sedang dipermainkan oleh mereka semua, Truman pun mengambil langkah tegas, berencana memanggil rekan-rekannya, untuk memeriksa mereka semua lebih lanjut. Lalu Joy dan keluarganya pun terus terang, jika memang semalam mereka semua mengalami hal yang buruk, seperti hampir kehilangan rumah akibat krisis finansial, hingga Lauren yang ketahuan sedang hamil, dan Jim yang mulai putus dengan pacar gaynya, yang membuat mereka semua pun saling berselisih. Mendengar permasalahan mereka, Truman pun sangat terharu, dan mengurungkan niatnya untuk menghubungi rekan-rekannya. Lalu Truman pun memutuskan untuk kembali ke kantornya, dan Pete pun juga pamit untuk pulang bersama dengan Truman. Akhirnya mereka sekeluarga bisa bernafas lega, kejahatannya tak diketahui oleh Truman dan Pete.
Untuk menghilangkan jejak dari jasad Frank, mereka semua sepakat untuk mengolah suku cadang Frank, untuk dijadikan stok daging mereka. Dengan kata lain, mereka berencana akan mengonsumsi daging tersebut, yang membuat mereka sekeluarga pun menjadi keluarga Konobil. Mereka menyimpan beberapa toples dagingnya di lemari pendingin. Lalu scene berpindah pada Loren, yang sedang mandi selepas mencincang daging, dan ia pun melihat Joy ibunya sedang kembali mengeluarkan bajunya dari kardus. Kemudian Loren mengungkapkan perasaan tentang kehamilan dirinya yang sebenarnya tak disengaja. Joy mengerti perasaannya, karena bagaimanapun juga, Loren berhak menjalani kehidupannya menjadi wanita dewasa, dan Joy akan selalu mendukung apa yang memang sudah dilalui oleh Loren. Kemudian, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya, dengan membakar sisa-sisa barang bekas dari percincangan tadi pada tubuh Frank. Mereka semua saling bahagia, atas kekompakannya berhasil melewati malam yang suram dengan aman, tanpa menimbulkan perselisihan. Keesokan harinya, mereka mulai mengawali sarapannya dengan hidangan dari daging Frank, yang akan mereka konsumsi hingga beberapa minggu ke depan, selama musim dingin berlangsung. Mereka tentu menyantapnya dengan bahagia, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Mother Father Brother Sister Frank. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.